Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengarungi kehidupan di dunia, kita memerlukan pegangan hidup yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur kita selamat dan tidaknya di dunia. Di antara yang kita pegangi yang tidak boleh lepas daripadanya adalah yang pertama, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua lah sunnatullah, hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah Allah janjikan dengan firman beliau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan bersama kami pula yang akan memelihara. Quran tidak akan bisa ada yang merubah, ada yang berani menggantikan, apalagi kalau ingin menghapus Al-Quran. Siapapun itu tidak akan bisa, karena Allah yang telah menurunkan, Allah yang akan menjaga. Bahkan keutamaan Al-Quran, sabda Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Tidak ada kemuliaan yang melebihi Al-Quran. Orang yang belajar saja jadi mulia, apalagi orang yang mengajar Al-Quran. Dalam ayat-ayat lain Allah juga nyatakan tentang kelebihan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan padanya. Dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini sebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin takwa, Quranlah yang dia jadikan sebagai pedoman, petunjuk. Kalau Al-Quran sudah dia lecehkan, dia remehkan, terlebih-lebih kalau dia ingin menghapus ayat Al-Quran, maka dia sudah pasti tidak akan mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran sudah jelas dan tidak bisa dirubah, dan ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang pernah Nabi sunnahkan di zaman dahulu tidak ada ilmu teknologi. Ketika sekarang kemajuan ilmu teknologi membuktikan tentang kebenaran apa yang pernah Nabi ucapkan. Terlebih Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak bisa diragukan lagi, itu pasti sudah kebenarannya. Kalau ada di antara umat Islam yang ingkar dengan satu ayat atau satu kata dari Al-Quran, maka dia dianggap sudah tidak lagi orang itu sebagai orang Muslim, karena dia telah mengingkari dengan satu potong daripada ayat Al-Quran, terlebih kalau dia ingin merubah. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran
Di samping dia sebagai pedoman hidup manusia, dia juga sebagai pelita nanti ketika dia berada di alam kubur. Pelita yang akan menerangi kehidupan setelah kita hidup di dunia. Semakin banyak dia memiliki Al-Quran, semakin banyak dia baca Al-Quran, maka pelita di dalam kuburnya akan semakin terang benderang. Dan Quran juga yang akan memberikan syafaat nanti kepada orang yang membaca Al-Quran. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang muslim itu diwajibkan dia untuk membaca Al-Quran sebagai hak Quran itu dibaca, hak tilawah. Berapakah banyaknya Al-Quran dibaca oleh orang Islam? Ketika di zaman Rasulullah sampai di akhir hidup Rasulullah, memang Jibril datang setiap saat lawan Nabi itu setahun satu kali khatam. Ketika di akhir kehidupan Nabi, Jibril lebih banyak datang kepada Nabi sampai 2 kali khatam dalam setahun. Nah, ketika itulah maka imam menyatakan bahwasanya hak tilawah Al-Quran dibaca adalah setiap tahunnya 2 kali khatam. Itu paling tidak. Kalau kita tidak membaca Quran sebanyak 2 kali khatam, maka kita dihujahnya oleh Al-Quran. Kenapa hakku tidak engkau tunaikan? Ini diantara kewajiban umat Islam. Bukan cuma dibaca, tetapi ditelaah lebih dalam maknanya dan lain sebagainya. Fadilahnya baca Quran sangat banyak. Kalau orang baca Quran dan maknanya, Masya Allah, 1 kali dia baca dapat 1 makna, diulangnya kedua kali dapat lagi makna yang lain, terus diulang-ulang. Ternyata semakin sering dia baca Quran, maknanya bertambah. Itulah hebatnya Al-Quran, tidak menjadi bosan. Makanya para ulama kita, Imam Syafi'i ketika Ramadan, beliau baca Qurannya bukan cuma seperti kita 1 juz sehari, tidak, tetapi beliau 1 hari dalam Ramadan itu 2 kali khatam Al-Quran. Kenapa asiknya? Itulah kenikmatan yang dinikmati oleh para ulama-ulama kita, karena mereka senang dan bahagia dengan membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Dikaitkan lagi dengan ibadah malam dengan sholat tahajud. Ternyata Al-Quran itu ketika kita ibadah malam hari, ketika manusia sedang tidur, kita duduk tawarruk, kita tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, dan kita baca kitab Al-Quran. Ketika di malam hari kita baca kitab Al-Quran, Masya Allah, ternyata manfaat Al-Quran di samping untuk memberikan ketenangan jiwa, ternyata dia juga bisa menjadikan orang tuh seolah-olah semakin cerdas jiwanya, semakin cerdas otaknya. Karena Al-Quran itu menjadikan jiwa manusia semakin terang benderang, hati manusia semakin terang benderang. Banyak orang yang ada di hatinya Al-Quran, Masya Allah, itulah yang akan jadi penerang dalam jiwanya. Karena Al-Quran yang jadi petunjuk setiap dia berbuat, setiap dia melangkah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah di malam hari. Para ulama kita mengatakan, kalau kita kada bisa ibadah malam hari, kan kita bangun aja, kita mata kita terbuka, kita kada mampu ibadah, ya berdoalah, amin. Kenapa? Mendoakan, mengaminkan para ulama-ulama, para aulia Allah ketika malam itu mereka berdoa. Memang seharusnya kita bangun, ambil air wudu, sembahyanglah kita fardhu 2 rakaat, niatkan untuk ibadah di malam hari. Karena itulah, karena malam itu adalah malam para aulia Allah Ta'ala sedang menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminal laili fatahajjat nafilatan lak.
sebagian malam, kata Allah, maka engkau sembahyanglah, tahajudlah sebagai sunnah bagi engkau. Marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, tingkat amal ibadah kita, terlebih-lebih kalau kita berada di bulan Ramadan. Bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai ibadah hari-hari kita untuk kesempurnaan kita sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan hidayah taufik Allah tetap tercurah kepada kita semua dan kita mendapatkan artinya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pelita nanti di alam kubur berkah Al-Qur'anul Karim. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.